Trying to sit down please. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semuanya jangan tegang, santai saja ya. Nah, anak sekalian, kita akan belajar, melanjutkan pelajaran kita. Ini materinya, dosa dan pertobatan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyi dulu dan berdoa. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus. Ak masukkan. Yes, sir. Brandon. Yes, sir. Oke, Bunga. Yes, sir. Buku-bukunya, buku paketnya sudah ada semua. Sudah. Alkitab. Sudah. Ballpoint. Sudah. Oke, very good ya. Apa materi kita minggu yang lalu ya? Kenapa kita akan mengingat itu? Karena materi kita minggu yang lalu itu anak-anak pasti berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oh, semua mengingat. Apa Fadli? Baptisan sebagai tanda milik Kristus. Oke, good. Baptisan sebagai tanda milik Kristus. Nah, orang yang telah dibaptis itu adalah sudah sah menjadi milik Kristus. Nah, karena baptisan itu adalah simbol bahwa kita sudah sah menjadi milik Kristus. Nah, lalu apa kaitan pelajaran kita hari ini dengan pelajaran minggu lalu? Orang yang telah dibaptis dan sudah sah menjadi milik Kristus itu tentunya diharapkan tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, dan kalaupun dia misalnya jatuh ke dalam dosa, maka tindakan yang dia harus lakukan adalah segera bertobat. Nah, makanya materi kita hari ini dosa dan pertobatan. Oke anak-anak. Nah, untuk kompetensi inti dari materi kita Bapak tidak perlu lagi jelaskan karena tidak berubah ya, dan Bapak sudah share di dalam Android kalian dan kamu sudah tahu itu. Next, kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar anak-anak fokus ke sini ya, menjelaskan Bapa mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Pembahasan materi dan kegiatan ini bertujuan untuk membimbing kamu untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Ya, namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan melihat apa makna yang terkandung dalam lirik lagu yang kita nyanyikan tadi. Karena itu sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Siapa yang ingat judul lagu yang kita nyanyikan tadi? Oke, Brandon, apa? Meski tak layak diriku. Iya, meski tak layak diriku. Nah, ini dia nih. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus padamu. Nah, di sini juga sudah ada ayat Alkitabnya, anak. Kamu bisa membuka ayat-ayat Alkitab tersebut, lalu kamu lihat apa sih makna dari lagu ini. Ya, silakan Bapak kasih waktu 3 menit, ya. Coba siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan Bapak. Makna dalam lirik lagu, walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan mau mengampuni kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Lebih memahami akan apa itu dosa dan apa itu pengampunan atau pertobatan, kita akan mengamati kisah kejatuhan manusia dalam dosa dari video ya. Dan juga nanti dari buku siswa halaman 25 sampai 31. Silakan disimak videonya ya.
Oke, baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan dan mengamati videonya. Nah, sekarang apa sih yang kamu pelajari dari kisah tersebut? Nah, dan untuk membantu kamu untuk mendapatkan apa sih yang saya pelajari dari kisah tersebut, ini ada 3 pertanyaan. Melalui diskusi kelompok nanti, kalian akan menemukan jawaban. Yang pertama, apa akibat dari dosa? Ketika manusia tadi itu sudah jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Nah, yang kedua, menurut kelompok kalian nanti, apakah pertobatan itu? Nah, untuk tahu itu kamu harus membaca buku ya di buku siswa ya. Dan yang ketiga, apa kaitan pertobatan dengan keselamatan? Ya, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Jadi dosa itu anak-anak kata dosa itu berasal dari bahasa Yunani ya. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 9 ayat 41, dosa itu apa? Hamartia yang artinya pelanggaran perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Nah, ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa. Jadi ketika manusia sudah berdosa, ada beberapa hal yang mengikuti tindakan tersebut. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Terus yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Jadi manusia itu menjadi keras kepala, ya. Ketika manusia itu berdosa, manusia menjadi keras kepala, tidak mau lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, yang keempat, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Itu dapat kamu baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 9 dan seterusnya. Nah, lalu apa akibat dari dosa? Nah, di dalam presentasi kalian tadi sudah sedikit banyak kamu sudah mengungkapkan dan Bapak simpulkan seperti ini. Dosa itu mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Artinya setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan tersembunyi seperti dalam video tadi ya. Yang kedua, dosa itu mengakibatkan konflik. Konflik itu artinya pertentangan anak dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa dan sifat alami manusia itu menjadi rusak. Sifat alami manusia itu kan penuh kasih, lembut, sabar, tetapi dosa merusak semuanya itu. Nah, dan yang ketiga, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Artinya apa? Merusak hubungan manusia dengan Allah. Gimana? Paham? Paham. Oke, bagus sekali. Nah, kalau manusia sudah berdosa, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah pertobatan. Nah, pertobatan itu dikaruniakan Allah kepada manusia yang berdosa, anak. Artinya hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Itu seperti yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14 dan juga kisah para rasul 3 ayat 19. Nah, seperti yang kamu sudah baca ya, seperti yang Bapak sudah kirim di Android kalian, menugaskan kalian untuk membacanya. Nah, pertobatan itu apa anak? Coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi pertobatan itu adalah perubahan hati dan pikiran yang akan membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ya. Oke anak-anak, adakah yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Metri. Saya belum tahu apa itu hamartia. Oke, bagus sekali. Hamartia. Nah, mari kita lihat kembali tentang hamartia. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa di dalam kesaksian Alkitab, khususnya dari Yohanes pasal 9 ayat 14, kata dosa itu adalah hamartia. Artinya pelanggaran, ya, atau perbuatan salah, atau berdosa kepada Allah. Nah, contohnya misalnya dalam kisah Adam dan Hawa tadi, dia melanggar perintah Tuhan. Karena kan Tuhan mengatakan, jangan kamu sekali-sekali memakan buah terlarang itu. Dan itu adalah peraturannya Allah, peraturannya Tuhan. Lalu
tindakan manusia itu adalah dia mengambil buah itu karena dipengaruhi oleh iblis, ya, dalam hal ini ular, sehingga dia memakan buah itu. Tindakan dia mengambil buah itu dan memakannya itulah yang disebut dengan pelanggaran atau hamartia. Oke, bagaimana Wetri, sudah paham? Oke, bagus sekali. Bapak kasih kesempatan 5 menit, siapkan alat tulis dan juga catatannya. Kalian akan membuat dengan bimbingan dari Bapak ya, tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi dosa dan pertobatan yang dilakukan saat ini. Silakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa dosa itu merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, dan orang yang berdosa itu ada akibatnya. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari dosa. Salah satu akibat yang paling fatal adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah. Nah, karena itu jalan keluarnya adalah kita harus bertobat. Nah, lalu apa kaitan antara pertobatan dengan keselamatan? Keselamatan itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Namun kita harus merespon itu anak-anak dengan cara melakukan pertobatan. Orang yang tidak mau bertobat ketika melakukan kesalahan atau dosa, itu artinya dia tidak mau diselamatkan oleh Tuhan. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan Bapak berharap minggu depan kita masih berjumpa lagi. Semuanya hadir ya.